pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih Bapak atas waktu Anda malam hari ini. Pak Fahmi, kita semua sebenarnya ini semua dimulai dari pernyataan Menko Marves ya, pekan lalu persisnya. Jumat pekan lalu mengatakan Presiden mungkin akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Lalu kemudian sudah muncul beberapa analisa dan kemudian puncaknya kemarin Menkeu menjelaskan bagaimana postur APBN kita saat ini. Tapi kalau misalnya dilihat dari analisis Anda, apakah ini jadi satu-satunya cara menaikkan harga BBM bersubsidi? Nah, yang pertama ini sudah akhir pekan, artinya klaim dari Luhut Binsar Panjaitan itu tidak terbukti sih. Meskipun tidak terbukti, itu sempat menimbulkan kegaduhan yang menyulut kenaikan inflasi sebelum harga BBM naik dan menyulut panik buying menyebabkan beberapa kelangkaan di SPBU. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kan sebetulnya pemerintah sendiri itu kan mewacanakan 3 opsi ya. Yang pertama adalah menaikkan anggaran APBN, itu tidak mungkin sebetulnya. Karena sudah dikunci di 5.002 itu ya. Kemudian menaikkan harga BBM subsidi, ini terlalu beresiko gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah pembatasan. Kalau kenaikan harga BBM subsidi yang dipilih, ini pertaruhannya terlalu besar gitu ya. Itu akan menyulut inflasi, turunkan daya beli, mengganggu pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting ini akan memberikan dampak terhadap rakyat miskin. Rakyat miskin yang tidak punya motor sekalipun itu terkena imbasnya gitu ya. Nah, kenapa pemerintah tidak menggunakan opsi pembatasan gitu ya? Yang itu sebetulnya seperti dikemukakan sendiri oleh Menteri Keuangan, ada sekitar 70% konsumen dari Pertalite itu tidak tepat sasaran. Dan ada sekitar 80% konsumen solar itu tidak tepat sasaran. Dan sebenarnya menyebut ada angka sekitar 198 triliun itu yang bisa diselamatkan kalau pembatasan tadi itu dapat dilakukan dengan baik gitu. Nah, pertanyaannya kenapa pemerintah tidak memilih opsi itu tapi memilih kenaikan harga BBM subsidi yang itu terlalu berisiko. Ada apa di balik itu Mbak Putri? Pak Fahmi, kalau misalnya Anda lihat dari hitung-hitungan kemarin itu, apakah memang sudah tidak ada ruang lagi dari perhitungan yang kemarin disampaikan oleh Menteri Keuangan? Jadi memang hanya satu-satunya cara hanya itu? Ya, kalau memang ruangnya itu menambah, ruang fiskal tadi menambah subsidi gitu ya, melebihi atau menjadi 600 triliun, ini itu memang terlalu berat gitu ya bagi negara. Nah, maka opsinya adalah pembatasan. Dengan pembatasan BBM subsidi itu bisa diselamatkan 198 triliun. Jadi Sri Mulyani yang mengatakan itu. Kenapa itu yang tidak diselamatkan? Kenapa itu tidak dilakukan gitu ya? Cukup besar, iya. Nah, saya menduga gitu ya, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan yang ikut mengambil keputusan itu karena industri besar yang dia menggunakan oligarki, yang kemudian mendorong pemerintah untuk memutuskan kenaikan harga BBM. Karena kalau sekarang ini kan dia bisa menikmati dengan harga 5.000 gitu ya. Tapi kalau kemudian dibatasi, maka harga yang harus dibeli oleh industri itu kan sekitar 20-21 ribu per liter, dan itu jumlah yang besar. Tapi kalau opsinya penaikan bahkan sampai 8.500, itu kan masih di bawah 21.000. Nah, saya khawatir dan keputusan pemerintah untuk menaikkan itu lebih ditekan oleh oligarki tadi, Mbak Putri. Pak Fahmi, kalau misalnya kita lihat sekarang soal pembatasan yang saat ini berlangsung yang dengan menggunakan aplikasi yang dilakukan oleh Pertamina itu, apakah menurut Anda sudah bisa berjalan dengan baik sejauh ini? Saya kira kalau sekarang ini tidak tepat sama sekali dia. Karena apa? Karena itu kan menggunakan aplikasi dia. Tidak semua orang punya akses untuk bisa aplikasi tadi. Ya, mereka bisa mendaftar di SPBU, tetapi kan harus punya email juga kan. Saya kira
petani, kemudian juga nelayan itu kan nggak mungkin punya email, sehingga mereka nggak punya akses ke situ untuk membeli bensin atau BBM bersubsidi. Sementara orang yang punya akses gitu ya, itu dengan mudah beroleh subsidi. Ini ketidaktepatan akan terjadi, ketidakadilan juga akan terjadi gitu ya. Misalnya kriteria yang digunakan adalah mobil 1.500 cc. Kan banyak mobil 1.500 cc itu yang mobil mewah gitu ya. Sementara ada orang pendapatannya pas-pasan tapi terlanjur punya mobil tua 2.000 cc, itu tidak bisa membeli. Nah, ini nggak adil juga. Jadi saya kira tidak tepat gitu ya. Nah, saat ini yang paling mudah dan masuk akal diterapkan, masukkan aja dalam perpres atau revisi perpres 191 gitu ya, kalau nggak salah itu, dengan menyebutkan bahwa yang boleh membeli pertalite dan solar adalah sepeda motor dan angkutan umum. Nah, itu mudah diidentifikasikan. Nanti di SPBU buatkan jalur gitu ya, untuk jalur subsidi. Nah, kemudian di situ adalah sepeda motor dan angkutan umum. Nah, mobil pribadi itu ya memang dipaksa untuk migrasi ke Pertamax, yang sesungguhnya kan mereka mengalami kenaikan harga gitu ya. Dari harga Pertalite ke Pertamax. Tetapi kenaikannya ini kan dilokalisir, tidak serentak, sehingga dampak inflasinya bisa diredam ya. Mbak Putri. Oke, baik. Dan sekarang sudah bergabung melalui telepon ada satu narasumber lagi, Pak Sugeng Suparworto, Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Pak Sugeng, selamat malam. Halo. Ya, Pak Sugeng sudah tersambung Pak Sugeng dengan Putri di sini. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak Sugeng. Kita masih membahas soal wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebelumnya, apakah sudah sempat ada pembahasan dengan Komisi 7? Pembahasan itu justru dilakukan sejak 2 bulan yang lalu ya. Khususnya menyangkut satu, bahwa dalam APBN tahun 2022 yang sedang berjalan ini, itu BBM Pertalite itu hanya tersedia 23,04 juta kiloliter dengan harga ICP, namanya Indonesia Crude Price, atau hanya itu $63 per barrel. Dalam perkembangannya kemudian, ini konsumsi naik pesat, dan waktu itu setelah kita hitung dengan berbagai pendekatan, secara volume itu Pertalite hanya sampai bulan Oktober ini, bulan depan ini. Itulah yang sudah kita antisipasi dari sejak awal. Itu baru dari sisi volume, dari sisi kuotanya. Demikian juga solar. Yang solar dalam APBN tahun 2022 itu solar 14,9 juta kiloliter. Kita prediksi kurang itu karena apa? Peningkatan ekonomi ini luar biasa besar, dan ditandai juga dengan pertumbuhan ekonomi per semester akhir itu kan sampai 5,3%. Dan ini sebuah, dan betul dalam catatan-catatan pertumbuhan ekonomi juga, ini transportasi itu mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni 21%. Artinya apa? Bahwa keadaan hari ini memang salah satunya tingginya konsumsi energi. Tingginya konsumsi energi itu celakanya untuk dalam negeri. Kita listing minyak kita ini turun terus, anjlok. Dengan konsumsi yang sehari kurang lebih 1.400.000 barrel itu, sementara produksi dalam negeri hanya rata-rata di 620-an paling. 620.000 barrel per hari. Sehingga terjadi kesenjangan luar biasa. Nah, ketika harga crude dunia naik karena memang kita impor dan setiap hari kurang lebih 750.000 barrel itu, maka itulah yang menjadi problem kemudian tentang nanti akhirnya ada dari subsidi dan kompensasi. Ya, ingat ya, subsidi dan kompensasi, karena kalau subsidi itu ditetapkan di APBN, kompensasi adalah karena melesetnya asumsi di APBN, maka dikompensasi. Kenapa? Karena tidak terjadi terjadi perubahan, karena dengan Perpu 01 itu pemerintah bisa merubah APBN tanpa harus persetujuan DPR. Nah, lantas hari ini keadaan ini sedemikian rupa bahwa dua masalah. Satu adalah harga crude itu meleset dari asumsi di APBN tahun 2022 yang sedang berjalan ini, yang hanya sebesar $63 per barrel.
memang berbagai pendekatan ini membeda-beda nih, sehingga nih kita juga kritik kepada pemerintah. Yang dibuat acuan itu ICP yang mana? Ada yang harga aktual hari ini tentu beda, karena harga ICP itu mestinya ditentukan harga-harga rata-rata. Kebetulan ini crude memang sedang mengalami penurunan. Tetapi sebulan yang lalu sampai titik tertinggi yaitu $117 per barrel. Nah, hari ini memang di bawah $100. Tetapi kita prediksi juga ini ketika musim dingin mendekati musim dingin di Eropa dan juga OPEC akan mengurangi produksinya, diperkirakan akan naik lagi. Berbagai analis itu memperkirakan harga crude akan di atas $100 per barrel lagi. Nah, lantas bagaimana dengan harga di dalam negeri? Dengan ICP $63 per barrel itulah ditentukan harga Pertalite yakni 7.650 dan begitu. Itu lagi-lagi kan. Kali lagi itu dengan ICP $63 per barrel. Sementara hari ini di ICP rata-rata pemerintah itu 3 minggu lalu itu masih pakai $104,9 per barrel. Kalau itu yang terjadi, maka harga keekonomiannya maka menjadi kurang lebih 17.000. Lagi-lagi ya, ini ICP $104,9. Itu di angka kurang lebih harga per liter Pertalite itu kurang lebih 17.000. Tapi kalau ada yang menghitung bahwa ICP-nya menjadi 14.000 itu sudah kalau ICP-nya menjadi $97 menjadi $97 itu sudah tentu beda. Nah, ini kritik saya terhadap pemerintah bahwa ICP harus dipertegas kalau mau menjelaskan tentang harga. Komisi 7 sempat dengan ICP yang berbeda sehingga harga Pertalite misalnya keekonomiannya hanya 14.000 sekian. Menimbulkan juga guncangan-guncangan yang tidak perlu gitu. Nah, dalam keadaan demikian maka apa yang harus diambil? Tetapi ternyata di balik persoalan subsidi tadi, ketidak tepat sasarannya sangat tinggi. Dari Susenas, data-data Susenas, data-data LPM UI, dari Bappenas dan sebagainya, seluruhnya menyatakan bahwa subsidi itu tinggi sekali ketidak tepat sasarannya sampai di atas 70%. Artinya apa? Bahwa subsidi itu adalah subsidi itu adalah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya beli masyarakat kecil atau masyarakat tidak mampu dan juga untuk menggerakkan ekonomi. Tetapi yang ada yang menikmati subsidi itu justru orang-orang yang mampu. Inilah sehingga kami waktu itu menghitung dengan keadaan demikian maka harus dilakukan analisa yang cermat tentang subsidi ini sampai di mana yang betul-betul tepat sasaran. Seberapa besar ketidak tepat sasaran bahkan sampai tingkat angka. Semuanya bisa dihitung kok gitu. Betul. Karena semuanya lantas itulah. Maka dengan keadaan itu tadi berbasis ICP tadi di Undang-Undang APBN yang tahun 2022 memang subsidi itu total hanya sekitar 152 triliun saja. Tetapi meleset dan asumsinya menjadi meleset sedemikian rupa. Nah, terjadi perubahan. Bahkan ini yang perlu menjadi perhatian. Ingat, APBN tahun 2022 itu hanya cukup untuk Pertalite sampai bulan Oktober. Harus pemerintah juga segera mengambil sikap. Baik Pertalite yang subsidi Pertalite maupun solar subsidi hanya cukup sampai bulan Oktober, masih pada ada November, ada Desember. Dan Komisi 7 juga sudah meminta Menteri SDM menambah kuota BBM bersubsidi, betul ya? 2 bulan lalu dengan keadaan itu kita minta agar pemerintah menambah kuota untuk Pertalite ditambah 5 juta kiloliter, untuk solar ditambah kurang lebih 2 juta kiloliter, sehingga Pertalite itu mencapai 28,04 juta kiloliter dan juga solar mencapai 17 juta kiloliter kurang lebih. Nah, inilah itu pun diperkirakan masih kurang. Sekali lagi ini karena kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggi. Jadi ya memang itulah konsekuensi logisnya kan gitu, bahwa kegiatan ekonomi itu juga mengkonsumsi energi yang tinggi. Nah, dalam keadaan begitu maka kami Komisi 7 sekali lagi memberi masukan kepada pemerintah. Satu, segera penuhi kuota, tambah kuota.
Kedua adalah kalau memang dianggap berat dalam struktur APBN kita. Karena begini, meskipun harga crude tinggi, harga energi tinggi, tapi juga kita menikmati windfall profit, yakni di komoditas lain. Ada nikel, ada batu bara, yang batu bara hanya di DM atau domestic obligation untuk kepentingan dalam negeri hanya 25%, 75%-nya kita ekspor dengan harga yang sekarang tinggi karena 6.322. Dan itu bisa menutup ya Pak Sugeng ya? Sekali. Dan seterusnya. Nah, maka dari itu kalau memang dihitung sudah tidak menutupi windfall profit dibandingkan dengan naiknya harga apa tadi energi dan juga gas ya, gasnya kan tinggi sekali melesetnya. Maaf, gas itu dihitung Siti Aramco waktu itu $592 per metric ton saja, sekarang aktualnya sudah 1.100. Ya, keekonomiannya gas itu mestinya sudah juga kurang lebih 17.000 per kilogram, sedangkan hanya di Pertamina menjual hanya 4.500. Kencang sekali. Dan dari itu semuanya sudahlah, kalau memang harus naikkanlah dengan segera, dengan catatan satu, masyarakat yang rentan terhadap akibat itu harus juga mendapat treatment khusus. Pertama, dengan kompensasi dan lain sebagainya ya. Dulu bantalan sosial berupa bantuan sosial atau bansos atau mungkin BLT, apapun skemanya juga untuk usaha kecil menengah, misalnya dengan skema-skema yang selama ini juga sudah ada. Pak Sugeng. Itu lantas. Iya, Pak Sugeng saya tahan dulu di sana. Kendaraan roda 2 yang itu dipastikan demi keadilan sekali lagi. Iya. Demi keadilan kendaraan roda 2 tidak usah naik. Angkutan umum, angkot dan angkot itu tidak usah naik. Berarti tetap diatur ada pembatasannya ya? Adalah hanya untuk solar yang untuk truk yang roda 4, yang itu untuk logistik yang sangat-sangat penting, itu di luar logistik industri juga tidak usah naik. Jadi artinya motor hanya tetap dengan harga pertalite 7.000. Baik Pak Sugeng saya tahan dulu di situ. Kita sekarang jeda, nanti setelah jeda kita bahas lagi soal ini. Bagaimanapun kan kemudian ada distribusi penggunaan yang salah sasaran dari BBM bersubsidi. Itu yang harus sesegera mungkin dilakukan pemerintah itu apa? Kita bahas setelah jeda, tetap di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas soal wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Saya ke Pak Fahmi sekarang. Pak Fahmi, kalau misalnya kita tadi mendengar yang disampaikan oleh Pak Sugeng Suparwoto dari Ketua Komisi 7 DPR, kenaikan BBM jika memang sudah tidak bisa lagi dihindari tetap ada kenaikan, tapi di sisi lain tetap menginginkan adanya pembatasan terutama untuk roda 2, kemudian angkutan umum diupayakan tidak naik. Artinya pembatasan itu mutlak tetap harus dilakukan gitu ya Pak Fahmi ya? Mau tidak mau ya? Tadi ada kesamaan gitu ya, bahwa Pak Sugeng Suparwoto sebagai Ketua Komisi 7 itu juga mengatakan bahwa masalah yang dihadapi adalah ketidaksasaran subsidi BBM itu satu. Dan Sri Mulyani saya kira hari ini menyampaikan data itu ya. Ini loh ada 198 triliun yang tidak tepat sasaran yang harus diselamatkan. Pun tidak terlaksana. Sri Mulyani mengatakan ini harus dinaikkan gitu ya. Iya, betul. Nah, menurut saya jangan dinaikkan gitu ya. Karena dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, ini akan menimbulkan masalah baru tanpa bisa menyelesaikan masalah yang 198 triliun tadi. Kalau usulan Pak Sugeng tadi kemudian tetap ada kenaikan dan ada pembatasan, maka menurut pemahaman saya, kalau tidak salah ini bisa dikoreksi gitu ya. Berarti ada dual price gitu ya. Jadi harga yang subsidi tetap di 6.750 dan 5.000, sementara yang dinaikkan itu 10.000 dan 8.500. Nah, dual price yang ada di lapangan ini secara teoritis akan menimbulkan moral hazard gitu ya. Dan pada saat pemerintahan SBY dicoba dan itu tidak efektif, kemudian dibatalkan. Maka menurut saya adalah coba dulu pembatasan gitu ya, dengan menetapkan dalam Perpres bahwa yang boleh menggunakan pertalite dan solar adalah sepeda motor dan angkutan
Oke. umum. Baik, Sehingga baik. dia harus migrasi. Betul, Nah, betul. itu yang Mau paling tidak mau. efektif untuk menyelamatkan 198 triliun tadi tanpa menaikkan harga BBM, Mbak Putri. Iya, itu kebocoran itu Pak Sugeng, apakah sudah sempat kemudian dibahas dengan pemerintah dan kemudian apa yang disarankan oleh DPR untuk mencegah kebocoran-kebocoran atau sasaran subsidi BBM yang salah sasaran ini? Ya, jadi begini, subsidi kalau terhadap barang, sekali lagi ya, subsidi terhadap barang yang memang rentan atau rawan terhadap distorsi pasar. Dipastikan itu. Bayangkan dengan barang yang sama, atas timbangan yang berbeda, harganya beda. Contoh apa? Contoh di gas. Gas 3 kg itu yang disubsidi dengan yang tidak disubsidi senggang sekali. Padahal barang dan kualitasnya persis sama. Hanya beda timbangan. Maka yang benar itu adalah, ingat, subsidi itu untuk meningkatkan atau mempertahankan atau setidaknya mempertahankan daya beli rakyat dan juga untuk memacu kegiatan ekonomi. Maka dari itu yang disubsidi mestinya adalah orangnya, jangan barangnya. Sekali lagi, yang disubsidi adalah orangnya. Pendekatannya bisa dalam bentuk keluarga, dalam bentuk dan seterusnya. Inilah tugas negara. Ingat, hak setiap warga negara untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sama. Sekali lagi, hak setiap warga negara. Tetapi kewajiban negara untuk hadir memberi subsidi kepada warga negara yang tidak mampu mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sama. Ini yang Anda katakan soal pengamanan sosial tadi harus diberikan terlebih dulu. Ini dulu, dari intinya begini. Maka subsidi itu ke depannya adalah kepada orang, biarkan barang menemukan titik equilibrium harga. Bagaimana hukum barang. Ada hukum permintaan dan penawaran, ada. Kalau ada intervensi negara, biarkan harga barang itu dinikmati oleh seluruh warga negara. Warga negara yang tidak mampu mendapatkan barang dan jasa itulah yang disubsidi oleh negara. Jadi bukan barangnya, ini ke depan. Tapi kan sekarang sudah terlanjur. Betul. Disubsidi adalah barangnya, bukan orang. Kalau toh orang disubsidi itu sifatnya misalnya ada BLT atau tetapi ke depan harus secara sadar APBN itu masuk adalah subsidi kepada masyarakat tidak mampu. Kita list yang mau kita subsidi apanya. Misalnya masalah gas, masalah listrik, masalah uang sekolah, masalah kesehatan, dan seterusnya kita list. Maka setiap keluarga atau setiap orang itu untuk dapat hidup layak agar atau mampu memenuhi kebutuhan hidupnya akan disubsidi berapa. Kita dengar misalnya di Indonesia ada 10 juta keluarga tidak mampu atau keluarga miskin. Misalnya, sekali lagi ini kan hitungan-hitungan. Ya. Misalnya setiap keluarga lantas disubsidi setiap bulan misalnya 5 juta. Maka setahun ada kurang lebih 60 juta kan begitu setiap keluarga. Kali 60 juta, kali 10 juta, kurang lebih 600 triliun subsidi itu satu udah bulat. Dan kita yakin keluarga itu akan berkemampuan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan, baik itu ya BBM dan sebagainya. Biarkanlah nanti masyarakat itu ya mau berhemat, mau apa sesuai dengan kebutuhan yang ada. Setidaknya kebutuhan hidup minimum untuk di atas kemiskinan itu sudah tercukupi. Ada orang yang bilang, nanti masyarakat jadi malas. Saya kira tidak itu persoalan. Hari ini subsidi banyak sekali, tidak terfokus, lebih dari 600 triliun kalau dihitung mana. Itulah yang sekali lagi, ini sekarang sudah terjadi. Subsidi barang, maka pelan-pelan harus kita kurangi terus-menerus nanti menuju subsidi kepada orang atau kepada keluarga. Nah itulah, bahwa tidak, nanti tulis datanya, Indonesia itu tingkat pemerintahnya paling terlengkap di dunia. Ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, ada kabupaten. Bayangkan, kok mengidentifikasi data itu bisa kok nggak pernah sempurna. Bayangkan,
hasil pemilu itu bisa dihitung dengan quick count, dengan margin error tertentu, itu presisi. Apalagi data orang yang tidak mampu misalnya. Oke, nah itu kan sekarang menjadi masalah lagi yang belum beres, Pak Sugeng. Birokrasi dan sebagainya. Oke. Tapi kalau misalnya sekarang apa yang ada? Saya mengusulkan kalau toh harus naiklah tidak lebih dari 30%. Karena dengan 30% naik itu maka inflasi kalau kita hitung akan naik kurang lebih 1,5%. Hari ini diumumkan kemarin inflasi 5,2 ya? 4,9%, maaf, itu 5 lah katakanlah. Yeah. Maka nanti inflasi mudah-mudahan di bawah 8%. Sebuah inflasi yang bisa dikendalikan sejauh ada bantalan sosial sekali lagi. Oke, sejauh ada bantalan sosial. Itu adalah harus ada bantalan sosial dulu dan diluncurkan. Saya kira itu. Baik. Pak Fahmi. Menurut saya jangka pendek ini tamatkan dulu di subsidi yang sasaran sebesar 198 triliun itu dulu melalui pembatasan tanpa harus menaikkan gitu ya. Nah ke depan saya setuju dengan Pak Sugeng bahwa harus ada perubahan subsidi dari by product ke by target. Tapi ini kan butuh proses, butuh bertahap gitu ya. Jadi misalnya juga untuk gas 3 kilo itu sistem distribusinya terbuka gitu ya. Siapapun dia bisa membeli 3 kilo yang dapat subsidi gitu ya. Meskipun distribusi untuk orang miskin, ya tapi karena sistem terbuka gitu ya, maka ini akan sulit. Nah maka itu harus diubah dulu dengan sistem tertutup. Nah sistemnya seperti apa? Saya kira juga ya, bisa melibatkan Kementerian Sosial atau pemilik kartu prasejahtera. Di kartu prasejahtera itu nanti bisa untuk beli gas 3 kilo, bisa untuk beli pertalite, bisa untuk beli beras miskin. Itu bisa dilakukan, tapi ini butuh waktu Mbak Putri. Nah sekarang selamatkan 198 triliun dulu tanpa menaikkan harga BBM subsidi, karena pertaruhannya tadi Pak Sugeng menyebutkan ada 8% inflasinya. Inflasi ini cukup tinggi Pak, bandingkan sebelumnya itu kan 3%. Ini bisa menggerus daya beli, bisa menggerus konsumsi, hari ini kemudian menggerus pertumbuhan ekonomi yang sama Jokowi susah payah itu dicapai 5,4. Ini pertaruhan yang harus dilakukan dengan menaikkan tadi. Jadi menurut saya selamatkan 198 melalui pembatasan tadi itu ya. Itu Mbak Putri. Situasinya sekarang se-urgent apa Pak Sugeng untuk menaikkan itu? Halo Pak Sugeng, situasinya se-urgent apa? Karena begini, kalau melihat yang tadi pendapat yang disampaikan oleh Pak Fahmi dan juga disampaikan oleh Pak Sugeng. Jadi kalau Pak Sugeng melihat subsidi harus diberikan kepada orang, tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi itu jangka panjang. Tapi jangka pendeknya apa yang kemudian harus sesegera mungkin dilakukan karena kita berhadapan dengan katakanlah stok BBM bersubsidi yang Pak Sugeng katakan juga sudah akan habis di bulan Oktober ini. Jadi pemerintah harus segera membuat langkah yang secepat-cepatnya. Karena di tengah-tengah terombang-ambing antara naik tidak naik ini, harga barang terus merambat. Betul. Minggu lalu misalnya ada seorang menteri bilang bahwa minggu depan akan naik BBM. Sudah terjadi ras. Terjadi pembelian besar-besarnya, antri besar-besaran di pom-pom bensinnya milik Pertamina, milik Pertalite dan solar ini dan sebagainya. Ini juga mempercepat itu habisnya stok atau habisnya kuota yang mestinya bisa sampai bulan Oktober. Jangan-jangan justru pertengahan akhir September atau September ini bisa habis kalau dengan cara begini terus. Lantas sekali lagi ya bahwa betul sekecil apapun ini akan berakibat terhadap inflasi, terhadap harga barang, sebagainya. Maka dari itu kan sekali lagi bahwa nanti selisih kalau menaikkan BBM itu sebetulnya asal itu nanti digeser untuk bantuan bansos miskin. Justru itu yang benar. Kenapa hari ini dengan harga yang sekarang ini yang menikmati itu kelas menengah, kelas mampu. Sekali lagi yang menikmati itu kelas mampu. Justru yang apalagi itu solar, apalagi gas. Gas itu luar biasa. Sekarang itu kita impor untuk LPG 3 kg itu
8 juta metrik ton setahun. Bayangkan senjamnya kayak apa. Karena apa? Kali lagi yang menikmati juga digas itu 67% orang mampu. Hanya karena sekarang meskipun dengan sistem terbuka LPG itu, tetapi pendataannya relatif terdaftar lah. Beda justru terlebih lagi di BBM. Di BBM pembatasan dengan CC misalnya, siapa yang bisa menjamin? Maka dari itu tidak naik untuk motor, untuk angkutan umum, untuk ojol, maka online, kendaraan online, mendaftarlah kendaraan online itu. Dan juga untuk solarnya truk 3/4 atau truk yang hanya 4 roda itu. Karena kalau sudah lebih dari roda 4 truk itu ya sudah kategori truk industri. Kan? Baik. Harus. Dengan demikian masyarakat yang tidak mampu dengan kategori tadi pengguna motor itu saya kira masih terselamatkan, masih tidak terpukul dengan ini semuanya gitu. Kenapa? Karena nggak adil juga, bayangkan yang punya motor tuh hanya tankinya berapa sih sehari, tetapi punya mobil meskipun di bawah 1.500 kan tanki itu 40 sampai 60 liter. Kan nggak adil juga, ini mendapat subsidi yang lebih besar, bisa menampung lebih besar, sementara kalau pengguna motor itu hanya 3-4 liter atau 5 liter itu full tank, kan begitu. Nah, ini maka sudah yang kendaraan roda 4 itu selain angkutan umum dan ojek online itu, kendaraan online sudah naikkan saja menjadi katakanlah Pertalite menjadi 10.000, naik 30%, bahwa akan ada implikasi, tetapi nanti hasil dari kenaikan itu untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dialihkan kepada subsidi yang tidak mampu. Di mana selama ini subsidi itu dinikmati oleh orang yang mampu. Baik. Tidak adil ini dunia ini. Baik. Kita yang pasti baik. Terima kasih Pak Sugeng Suparwoto sudah bergabung malam hari ini. Sebentar, Mbak. Sekilas. Nah, ini semuanya adalah kita cepat lambat atau lambat dengan keadaan ini harus segera masuk ke energi baru terbarukan. Energi fosil sudah menjadi masalah, baik keberadaannya maupun harganya. Hari ini untung kita di listrik itu dengan batu bara di luar negeri yang harganya sampai 400 bahkan untuk sampai $200 per ton yang untuk dikonsumsi PLN itu untung saja kita bisa pack dengan domestic price obligation. Kalau tidak, listrik kita naik 5 kali lipat. Sebagainya. Tetapi itu PR jangka panjang ya Pak Sugeng ya. Karena itu tadi, karena kita malah justru kita kan impor. Gitu. Betul. Baik, itu PR jangka panjangnya. Jadi masalah dan kita sudah menandatangani Paris. Kita ingin bumi lestari, kita ingin climate change tidak terjadi. Baik Pak Sugeng, terima kasih. Harus dikurangi, kita masuk ke energi baru, energi terbarukan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng malam hari ini sudah bergabung. Pak Fahmi juga terima kasih. Yang pasti sepakat dengan yang disampaikan Pak Sugeng, ini harus sesegera mungkin diambil keputusannya apa. Karena semakin lama diambil keputusan, semakin terombang ambing, rakyat juga semakin terimpit. Karena bagaimanapun... Tapi kan kenapa sedikit Mbak Putri? Iya, silakan Pak Fahmi. Apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng itu menurut saya justru nggak jelas gitu ya. Karena pembatasan, tetapi tetap ada kenaikan harga. Kalau saya pembatasan ada tanpa kenaikan harga. Sebab apa yang dikatakan Pak Sugeng itu berarti ada dual price yang itu juga akan menimbulkan moral hazard gitu. Itu akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat gitu ya. Tapi yang pasti harus segera diputuskan oleh pemerintah, dan juga intinya dari hal ini adalah yang PR terbesar pemerintah adalah tentu saja tetap menjaga daya beli masyarakat ya. Baik, Pak Fahmi terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Sebelumnya ada Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI. CNN Indonesia Newscast segera kembali, tetap bersama kami.